Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Para sedulur, beberapa waktu yang lalu kita bisa melihat kunjungan Anies Baswedan ke kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta, yang mana kemudian disambut dengan hangat oleh para tokoh-tokoh senior daripada PDI Perjuangan, salah satunya Mas Hinton Pasaribu. Nah, peristiwa tadi ya teman-teman ya, ini menunjukkan bahwasanya sinyal-sinyal kemungkinan ada kerjasama antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Anies Baswedan untuk kemudian dimajukan Anies Baswedan ini sebagai calon kepala daerah di Pilkada DKI Jakarta. Nah, kalau kita lihat memang sebetulnya latar belakangnya agak berbeda ya. Anies Baswedan ini latar belakang serta akar ideologinya agak berbeda dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mana selama ini kan memang kalau Anies Baswedan ini terkait dengan kelompok nasionalis religius. Kalau PDI Perjuangan dia pure partai nasionalis gitu kan. Yang jelas nggak bisa kita ingkari bahwasanya untuk saat ini survei-survei yang dilakukan gitu kan, Anies Baswedan ini sangat populer di DKI Jakarta ya. Dia teratas ya gitu kan, daripada tokoh-tokoh terkenal yang lain seperti Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok gitu kan. Dan kemudian ada Ridwan Kamil. Anies nih posisinya teratas ya, posisinya teratas itu berdasarkan survei-survei, popularitasnya teratas gitu kan. Nah, ini yang saya pikir ini sangat penting ya, salah satu kunci penting daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memang beberapa waktu yang lalu gitu kan kalah dalam calonnya di Pilpres. Nah, ini sangat penting karena DKI Jakarta ini merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, kapitalnya Indonesia untuk saat ini gitu kan. Dan untuk menunjukkan kekokohan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya mau nggak mau harus menang nih di Pilkada DKI Jakarta. Dan saya pikir ini langkah yang sangat tepat ya. Selain kemudian tepat, saya pikir ini adalah gambaran daripada rekonsiliasi nasional gitu kan, antara bergandengnya tangan antara kelompok nasionalis religius dengan kelompok yang pure nasionalis gitu kan. Saya pikir ini sangat suatu hal yang sangat mengembirakan kalau menurut saya sendiri gitu kan. Karena kalau kita tahu memang Anies Baswedan juga nggak ada pilihan lain ya gitu kan. Dia mengutarakan bahwasanya sebetulnya dia itu seperti perumpamannya seperti seseorang yang sudah naik bus, tapi kemudian busnya berhenti di tengah jalan dan dia diturunkan di tengah jalan gitu kan. Dan kemudian dia melihat ada bus yang memang jalannya lurus gitu kan, nggak berbelok gitu kan. Bus ini adalah PDI Perjuangan. Saya pikir memang Anies Baswedan juga nggak punya banyak pilihan. Kalau mau maju, tetap mau maju di Pilkada DKI Jakarta ya pilihannya cuma masuk ke PDI Perjuangan gitu kan. Dan PDI Perjuangan juga saya pikir akan sangat beruntung gitu kan, karena saat ini suka nggak suka dengan menepis segala perbedaan gitu kan. Anies Baswedan ini salah satu tokoh sentral yang masih sangat populer di DKI Jakarta, karena kalau kita lihat kan Anies Baswedan ini komplit ya. Anies Baswedan ini secara intelektual gitu kan, secara hubungan personalnya dengan masyarakat gitu kan, cara dia berbicara, ini semua mendukung semua gitu kan. Sedangkan DKI Jakarta ini kan banyak orang yang memang kemudian saya pikir masih mengidolakan Anies Baswedan. Saya pikir memang langkah yang sangat tepat kalau kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan mengesampingkan segala perbedaan, kalau kemudian untuk mengusung Anies Baswedan yang dipasangkan dengan calon daripada kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya yakin untuk menang, kans yang menang sangat besar sekali ya gitu kan. Karena lawan di seberang ini kan juga berat ya, ada Ridwan Kamil dan Siswono ini kan berat, karena memang juga didukung oleh 12 partai koalisi Indonesia Maju Plus gitu kan. Tapi salah satunya untuk membendung ya, salah satunya adalah memasangkan Anies Baswedan dengan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terus Pak Ahok gimana ya, mungkin banyak alternatif yang lain ya untuk Pak Ahok ini kan. Karena memang Pak Ahok ini juga kan Basuki Cahayapurnama juga populer ya, nomor 2 ya popularitasnya di Jakarta ya setelah Anies Baswedan. Yang jelas memang nggak banyak pilihan untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk pilkada di DKI Jakarta, karena memang banyak ya, ada Jawa Tengah, ada di Medan, tapi
sentranya ini DKI Jakarta gitu kan. Dan ini saya sendiri melihat sangat gembira lihatnya. Nggak cuman kalau kemudian kemungkinan peluang menangnya juga besar, saya melihat ini suatu rekonsiliasi nasional antara kelompok nasionalis religius gitu kan dengan kelompok pure nasionalis. Saya harap ini kemudian menjadi terrealisasi ya, sehingga nanti Anies Baswedan bisa maju di pilkada bersama kader PDI Perjuangan di pilkada DKI Jakarta nanti. Walaupun nggak menutup kemungkinan juga kan ada, karena memang untuk peraturan yang baru ini kan antara gabungan partai, single partai ataupun gabungan partai yang memang kemudian jumlah kursi suaranya ini disesuaikan dengan jumlah penduduk daripada tempat pemilihan ya. Yang mana juga selain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ada beberapa partai seperti Partai Umat dan Partai Buruh yang memang mereka sangat bersemangat dan antusias kemudian mendukung Anies Baswedan untuk maju sebagai calon kepala daerah di Pilkada DKI Jakarta. Tapi yang saya yakin ini tempat kerjasama antara Anies Baswedan dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini sangat mantap gitu kan, mantap sekali. Dan saya akan berusaha selalu, walaupun cuma sekedar lewat media sosial, kalau betul-betul terrealisasi saya sangat akan mendukung. Dan saya sangat gembira karena ini merupakan gambaran daripada rekonsiliasi nasional antara kelompok nasionalis religius dengan kelompok pure nasionalis. Semoga terlaksana ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Mungkin teman-teman bisa kasih komennya ya di video ini. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa terus kemudian kita pantau peringatan darurat Garuda Biru, karena ini memang belum final ya gitu kan. Masih kemudian ada ancaman, kecurigaan ya daripada revisi undang-undang pilkada. Walaupun memang sepertinya banyak yang mengungkapkan sudah dibatalkan, tapi kita semua tetap waspada dan kemudian untuk mengamati, mengawal daripada keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang pilkada, peraturan undang-undang pilkada yang jelas. Kita semua bisa mendukung, bisa mengamati, bisa mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi. Kalaupun nggak ikut demo, paling tidak lewat media sosial. Nah itu aja teman-teman. Semoga demokrasi di negeri kita yang tercinta ini balik lagi ke rel yang lurus. Karena selama ini kan memang kita suka gak suka sudah menjadi rahasia umum, ada invisible hand yang memang kemudian berusaha mengganggu gitu kan, membelokkan demokrasi di negeri kita tercinta ini nggak di jalannya, nggak di relnya lagi gitu kan. Yang artinya sudah jadi rahasia umum gitu kan, demi kelompok, demi golongan tertentu, dan bahkan untuk kepentingan keluarga. Yang mana sebenarnya republik ini, negeri Indonesia, negeri kita yang tercinta ini sebetulnya hakikatnya kan dibangun para pejuang dulu untuk ya kesejahteraan seluruh warga negara, kesejahteraan seluruh masyarakat. Dan demokrasi ini adalah pada hakikatnya dari rakyat dan untuk rakyat, bukan untuk orang-orang tertentu, kelompok tertentu, golongan tertentu, apalagi keluarga tertentu. Nah itu aja teman-teman, semoga bisa menghibur teman-teman, bisa memberikan informasi yang mengembirakan, yang bermanfaat untuk teman-teman. Akhir kata, salam seduluran dari channelnya Ngobrol Politik bareng Pak Degun. Matur nuwun dah pada berkunjung ke channel saya.